syariat. Jalan syariat itu semua perkataan dan perbuatan. Jadi yang namanya syariat itu ucapan dan perbuatan. Itu syariat. Di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu melingkupi, meliputi ucapan dan perbuatan, itu syariat semua. Jangan sampai kita seperti kata orang kampung, seperti sapi menarik gilingan padi. Dari pagi sampai sore jalan aja narik gilingan padi. Kalau bahasa kami di kampung, di Lampung namanya iso. Jauhin naga iso namanya. Sapi menarik gilingan padi. Terasa lama berjalan dari pagi sampai sore. Enggak tahu muter-muter di situlah. Nah, jadi oleh karena itu syariat itu ucapan dan perbuatan. Yang kedua tarekat. Ya, tarekat ini dekat dengan syariat karena dia banyak amalan. Ya, walaupun secara khusus gitu ya. Jadi ini untuk memanage hati kita. Lalu yang ketiga itu hakikat, jalan hakikat. Nah, maka zikirnya juga 4, Pak. Zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Mana zikir syariat? Ucapan dan perbuatan. Asal ucapan perbuatan diniatkan Allah, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir syariat. Baca Al-Quran, zikir syariat. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu zikir syariat. Salat 5 waktu berdiri ruku'in tidak sujud, zikir syariat. Jadi semua perbuatan dan ucapan itu syariat, zikir syariat. Naik kita kepada zikir tarekat. Apa itu zikir tarekat? Ingat hati kepada Allah. Ya, itu zikir tarekat. Ingat hati kepada Allah. Tinggal lagi kaedah ingat itu bagaimana caranya. Saya pernah tanya sama jamaah dulu dalam ceramah umum. Bapak Ibu kalau sholat ingat Allah enggak? Iya, Pak. Saya tanya lagi, apanya Allah yang Bapak Ibu ingat? Bingung dia. Namanya, Pak. Nah, nama. Saya tanya lagi, nama itu Allah apa bukan? Bukan nama. Contohnya begini, Pak siapa tadi? Pak Masum. Saya tulis di kertas selebar ini, Bapak Haji Maksum. Lalu saya gulung-gulung, saya kantongin. Jalanlah saya ke pasar, ketemu kawan. Mau kemana, Bu ya? Mau jalan ke Tanah Abang. Sama siapa? Sama Pak Haji Maksum. Mana? Ini. Begitu saya agak kesasar, saya keluarkan, Pak Haji Maksum, kita ini ke kiri apa ke kanan? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa. Tapi kalau saya bersama orang yang bernama Haji Maksum, begitu saya tanya, Pak Haji Maksum, kita ke kiri apa ke kanan? Oh, ke kanan, Bu ya, katanya. Nah, bisa ngomong dia. Jadi yang kita sembah bukan nama, Pak. Zat yang bernama Allah. Maka saya bilang, yang Bapak sembah itu Allah apa namanya? Allahnya, bukan nama, bukan. Itu satu. Saya tanya lagi, kalau itu bukan apa ya? Apanya Allah yang Bapak sembah? Oh, ciptaannya, Pak. Ciptaannya itu Allah apa bukan? Ya bukan. Yang Bapak sembah Allah apa ciptaannya? Allahnya. Nah, ini kan. Jadi artinya kita perlu memahami lebih jauh gitu ya. Jadi ingat, bagaimana kaidah ingat kepada Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kau sembah Allah seolah kau lihat. Kalaupun kau tak melihatnya, asal kau yakin saja kau dilihat Allah. Maka dua pola untuk menyembah Allah. Pertama, pola seolah melihat, itu polanya arif billah.
Yang kedua polanya seolah dilihat, itu polanya abidillah. Jadi ada arif billah, ada abidillah. Kalau abid dia rajin ibadah tapi tidak ma'rifat, tapi kalau orang arif sudah ma'rifat. Nah, ini namanya seolah. Allah itu nggak bisa digambar-gambarkan, dibayang-bayang seperti apa. Nah, tapi begini Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu kan cabai itu pedas? Tahu kan? Begitu kita memandang cabai, itu ya, seolah-olah melihat pedas. Seolah-olah melihat pedas. Yang kita pandang cabai, tapi yang kita lihat pedas. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, makanya ya ibarat orang ngaca, Pak. Ya. Bapak kalau ngaca, pernah ngaca ya Pak ya? Kalau ngaca, yang dipandang apa Pak? Ya kalau ngaca itu yang dipandang apanya? Nah ini dua pendapat. Wajah diri, ini wajah diri. Ada yang mengatakan cermin. Ada. Yang kita pandang cermin, bukan wajah. Yang kita lihat wajah, nah, begitu. Yang dipandang cermin, yang dilihat wajah. Saking asik kita melihat wajah kita di dalam cermin itu, sampai-sampai cerminnya tak terlihat lagi. Nah, begitu. Ya dah. Asik maksud kita memandang wajah kita di dalam cermin. Yang kita pandang cermin, yang kita lihat wajah. Begitu kita fokus memandang wajah kita, cermin tak lagi terlihat. Nah kalau sudah begini baru sampai kita apa yang dikatakan oleh pengasahabah sepuh, sayangi orang yang membenci kepadamu. Sahabat, dia nggak melihat cermin lagi Pak. Yang dia lihat yang di dalam cermin. Ini cermin. Maka saya katakan tadi, kata Sultan Aulia, siapa memandang sesuatu dia tidak melihat adanya Allah, itu pandangan sia-sia aja. Ibarat ikan asin, tabu lalang matanya begini tapi nggak melihat. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita kembali, zikir tarekat itu ingat hati kepada Allah. Naik ke zikir hakikat rasa, agak beda, dirasa, udah naik. Tapi rasa yang bagaimana? Rasa itu ada 3 macam Pak. Pencet, aduh sakit, nah, itu rasa jasmani. Ada rindu, sangat kangen, ingin ke Rawamangun begitu, ingin ke Masjid Al-Mubarak, itu rasa ruhani. Rindu, benci, sayang, itu rasa ruhani. Ini bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud rasa Rabbani. Ini enggak rasa, kata pengasabah, zikir sampai ke rasa, waduh nikmat betul rasanya zikir semalam. Itu rasa rohani. Itu bukan itu maksudnya. Kata pengasah, kata Kiai Haji Kamarudin almarhum, ya, kalau sudah merasa enak zikirnya udah berhenti aja zikirnya. Rasa di sini rasa Rabbani. Apa rasa Rabbani? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Terjadi peperang Badar, berkecamuk perang, Rasul mengambil segenggam pasir, dilempar ke arah musuh. Begitu dah dilempar turun ayat, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang melempar di saat kau melempar tadi, Allah yang melempar. Nah, ini rasa Rabbani. Saya dengan Pak Andika ini umpamanya berburu rusa, sama-sama bawa pelurunya 10 biji. Ya. Pak Andika ini ahli nembak dia. Ya, dia ahli betul kalau nembak itu. Begitu sampai di hutan kelihatan ada rusa, tak langsung jatuh rusa. Satu pelor, satu peluru, satu rusa. Karena dia ahli nembak. Saya yang nggak ngerti nembak, udah dardor, nggak ada yang kena. Waduh, ini Pak Andika sudah dapat 9 ekor ini.
Saya nggak ada satupun, karena nggak ahli nembak. Saya mikir gimana caranya, alangkah malunya saya kalau pulang nggak bawa rusa. Lalu kelihatan ada rusa satu, saya bidik dengan senapan saya. Pelornya cuma satu lagi. Saya rasakan bukan Buya Muhammad Rusfi yang nembak ini yang nembak ini Pak Andika, ya. Andika Darmawan yang nembak. Dar, kena rusanya. Bukan saya yang nembak, Pak Andika yang nembak. Paham Bapak maksud saya? Nah, ini namanya dirasa. Ya, nah. Maka saya katakan tadi bahwa la ilaha illallah kalimat tauhid. Yang kita ingin tuju tauhid. Ya, bukan kalimatnya. Kalimat itu namanya kalimat. Sama dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat artinya kalimat penyaksian. Saya tahu ini meja. Ya, mata saya melihat dan saya ngerti ini meja. Ketika saya melihat meja, kalau dikalimatkan, saya melihat meja. Benar, kenapa benar? Mata saya melihat dan saya ngerti ini meja. Tapi kalau orang buta nggak ngelihat sama sekali, lalu dia ngomong, saya melihat meja, kata, benar apa salah? Ya salah, nggak ngelihat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Tahu Allah enggak? Jangan sampai hanya sekedar tahu kalimat syahadatnya tapi tidak bersahadat. Yang kita ingin tuju syahadat. La ilaha illallah tauhid. Yang ingin kita tuju tauhid. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu zikir hakikat. Naik lagi ke zikir ma'rifat. Bagaimana zikir ma'rifat? Pandang. Dengan cara pandang. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau memalingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Dimanapun kau berpaling, memalingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Wajah Allah itu bukan mukanya Allah, bukan, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Wajah Allah itu artinya bekas af'alullah. Ini podium, bagus benar ini Pak. Ini ukir. Ini wajah tukang. Ya. Begitu kita melihat podium ini bagus, apa yang terbayang oleh kita? Tukang yang pinter. Pinter ngukir. Ini wajah tukang. Bukan mukanya tukang, bukan. Wajah tukang artinya bekas perbuatan si tukang. Karena kita tahu ini bagus, maka terbayang oleh kita si tukang yang pinter. Makanya dulu ada cerita Jangan Jajan almarhum, gitu ya. Ada seorang ibu ahli betul, dia bikin streaming, ya. Jadi rupanya streaming yang hasil tenunan dia itu dipasanglah di atas meja ruang tamu. Nah rupanya ibu ini meninggal, ya. Nah meninggal dunialah si ibu ini. Lalu kemudian si bapak 3 hari kemudian dia duduk di atas meja. Begitu dia di atas kursi lah maksud saya. Dia duduk di atas kursi itu melihat meja tadi. Meja, di atas meja ada streaming. Begitu dia melihat meja itu, nangis si bapak ini. Nangis dia. Kata si anaknya, cengeng amat si bapak ini. Masa ngeliat meja aja nangis. Nah, apa bedanya bapak dengan anak? Si anak yang dipandang meja, yang dilihat meja. Yang dipandang cermin, yang dilihat cermin. Kalau si bapak enggak, yang dipandangnya streaming, tetapi yang dilihat istrinya. Itu ya. Jadi dipandangnya streaming, tapi yang dilihat istrinya, maka terbayanglah, kata kita terbayang, maka nangislah dia. Nah ini wajah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir ma'rifat pandang. Maka zikir ma'rifat itu apa? Tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Terpandang. 4 macam zikir ini terakumulasi di dalam sholat.
Di sholat itu ada zikir syariat, ucapan, perbuatan, baca Fatihah, ucapan, ruku, intidal, sujud, perbuatan. Ingat hati ke Allah. Dirasa, merasa enggak Bapak yang sholat? Nah, atau tidak? Nah, kalau Bapak sholat, Bapak merasa enggak sholat? Kira-kira merasa ya? Nah, itu yang sering Pak. Kita merasa kita yang sholat. Padahal dari awal-awal, hayya 'alas shalah, kata si muadzin. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kemampuan kita untuk melakukan. Enggak ada daya upaya, Pak. La haula wala quwata. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Tiada daya upaya apa? Tiada kemampuan kita untuk mengerjakan perintah Allah melainkan dengan Allah. Tiada kemampuan kita meninggalkan larangan Allah melainkan dengan Allah. Mengerjakan perintah aktif, meninggalkan larangan pasif. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tiada mampu kita gerak, tiada mampu kita diam melainkan dengan Allah. Udah kita sebut tadi la haula wala quwata illa billah. Lalu berangkatlah kita dari rumah ke masjid, jalan kaki kita. Nah, yang jalan itu siapa? Katanya tidak daya upaya. Bapakkah yang punya kekuatan? Bapakkah yang melihat? Bapakkah yang mendengar? Kalau Bapak yang melihat, dengan apa Bapak melihat? Belinya dari mana? Nanamnya apa bibitnya? Nggak ada. Kalau kita katakan kita yang mendengar, dari mana kita dapat mendengar? Dikasih Allah, kapan dikasih Allah? Jam berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Nggak pula kita tahu. Kata kita diberi Allah, kapan kita diberi Allah? Kita nggak tahu juga. La haula wala quwata illa billah. Nah, makanya di awal tadi saya sebutkan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Jangan persekutukan. Bersekutu mendua. Ya. Bapak merasa melihat, tetapi Bapak yakin Allah melihat. Dua yang melihat. Apa enggak syirik? Kita yakin kita mendengar. Di satu sisi kita yakin Allah mendengar. Dua yang mendengar. Syirik lagi. Ini yang banyak kita tergelincir, Pak. Ya. Kalau syirik menyembah patung berhala, insya Allah kita nggak akan terkenal. Tapi yang banyak di situ. At-takabbur asyirku. Sombong itu syirik. Merasa ada aja kita itu syirik. Ini maaf Bapak Ibu, karena kita belajar tasawuf kan. Ya. Jadi artinya kita kan sudah kita katakan la ilaha illallah. Udah berkali-kali kita katakan la ilaha illallah. 4 kata apa? La ilaha illa Allah. Coba kaji itu. Di mana letak la ilaha illa Allah? Ya. Di diri kita semua itu. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan pada masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama kita perlu untuk meluruskan niat kita, tujuan kita hanya ingin kembali kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah terpengaruh dengan pemandangan di perjalanan. Nah, banyak orang terpengaruh, Pak, merasa dirinya sudah bisa baca tausul, kasih minum, kemudian sembuh, kayak sudah jadi dukun, bener nih. Dah hebat, cerita ke sana sini. Alhamdulillah, kemarin tuh orang minta ayat tuh sembuh tuh. Merasa bangga, jangan Pak, terhambat.
Begitu juga kita sudah zikir, mungkin bangkrut usahanya, mungkin non-job dia kalau di pegawai misalnya, mungkin dagangnya tidak laris. Itu pemandangan. Jangan sampai tujuan terhambat. Itu pemandangan di perjalanan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti maklumat pemuhasabah. Apa kata pemuhasabah? Pada seluruh ikhwan di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Untuk apa? Kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Nah, oleh karena itulah maka disimpulkan dalam kalimat la ilaha illallah yang mencerminkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita terdiri dari 4 dimensi diri. Diri kita ini 4 dimensi, Pak. Ada dimensi tubuh, rasakan ada tubuh enggak? Ada. Ada dimensi hati, ada hati enggak? Ada. Ada dimensi nyawa, ada enggak? Ada. Ada rahasia diri. Nah, jadi 4: rahasia, nyawa, hati, tubuh. Ada. Nah, kalau kita kalimatkan la ilaha illallah. Jadi sebenarnya makanya banyak-banyak nyebut la ilaha illallah itu. Ya, makanya banyak macam-macam, Pak. Ada yang melihat la ilaha illallah itu dari segi huruf-hurufnya, angka-angkanya, sehingga 165 bagus, itu ya bagus saja lah. Cuman kalau dilihat dari pandangan tasawuf tentu tidak seperti itu. La ilaha illallah 3, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Hati itu sentral, ya. Jadi tubuh, nyawa, rahasia, ya. Ini dikaji lebih jauh nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Tapi